Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya. Ya, teman-teman gimana nih minggu ini atau hari ini? Sebetulnya minggu-minggu berdarah ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman masih kuat untuk menahan karena tujuan kita harusnya akan sampai sebentar lagi teman-teman di art season. Semoga itu terjadi ya. Dan teman-teman harus selalu melek ya terhadap pemberitaan di luar sana teman-teman. Oke. Untuk video ini kita akan membahas tentang Ethereum, teman-teman. Jadi, kita kali ini akan bahas kabar menarik lah tentang Ethereum dan juga Bitcoin ya. Jadi ada tren yang bikin penasaran, teman-teman. Jadi sebetulnya Ethereum ini apakah bisa melampaui Bitcoin di 2025? Gitu, itu pertanyaan. Jadi teman-teman, sebelum saya mulai, biasanya setiap alt season itu dimulai dari pergerakan Ethereum, teman-teman. Jadi secara market cap atau secara eh, penjualan gitu, Ethereum itu akan mendominasi teman-teman karena dia dijuluki juga sebagai the mother of altcoin. Nah, di kala itu juga secara bersamaan Bitcoin ini akan turun popularitasnya nih. Atau kalau kita bisa lihat di chart biasanya Bitcoin dominance. Jadi dominasi investor untuk memegang Bitcoin itu kecil karena beralih ke altcoin. Nah, altcoin yang dituju di tahun-tahun kemarin itu biasanya Ethereum dulu, teman-teman. Nah, makanya saya kali ini akan bahas apakah Ethereum bisa melampaui Bitcoin di 2025 ya. Gitu. Nah, teman-teman, jadi data dari investor menunjukkan bahwa data dari analis ya, sorry, data gitu ya, menunjukkan bahwa investor jangka panjang Ethereum meningkat dari 59%. Nah, di sini ada eh itunya dari nah di sini Twitternya the into the blocks ya. Ya teman-teman bisa lihat atau follow mungkin atau subscribe ya. Follow sorry. Nah, datanya menunjukkan bahwa investor jangka panjang Ethereum meningkat, teman-teman. Nah, Ethereum ini yang warna pink ya. Di sini meningkat dari 59%, mungkin kurang lebih 59% ke 75%, teman-teman. Nah, di sini ya, ini sempat naik juga di bulan Oktober, naik tinggi nih. Kemudian kalau kita hitung dari Januari lah ya, Desember, dia naik ke 75% di 2024. Sementara untuk Bitcoin, nih yang warna biru, Bitcoin mungkin ini di angka 70% ya. Turun teman-teman ke 62,3%. Nah, jadi ini ada lonjakan ya, kemenarikan Ethereum dibanding Bitcoin. Itu juga udah menjadi sinyal untuk alt season ya, karena mungkin dominasi Bitcoin sudah tidak sekencang itu atau tidak sekencang Ethereum atau altcoin lah. Gitu. Nah, kemudian kenapa sebetulnya Ethereum bisa dilirik ya atau kenapa Ethereum malah makin dilirik? Nah, yang pertama ada lonjakan, teman-teman. Ada lonjakan dana Ethereum untuk ETF. Jadi nilai investasi dari 1 miliar ke 2,1 miliar, teman-teman. Dalam sebulan. Nah, di sini nih, teman-teman. Oke, Ethereum nih. Desember ya. Kemudian yang kedua, kenapa Ethereum juga semakin dilirik? Yang jelas aturan baru yang memang mendukung, teman-teman. Jadi regulasi staking ETF ini makin jelas gitu. Dan ini bikin investor lebih nyaman dengan Ethereum, teman-teman. Jadi itu alasan kenapa Ethereum makin dilirik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Bitcoin, ada satu analisa ya, beberapa analisa lah, analis mengatakan memang Bitcoin ini memang sempat turun ya. Dari 106.000 atau 100 paling all time high-nya tuh kemarin 108.000 dolar ke 93 dolar di Desember ini. Nah, tapi analis ini memang masih optimis Bitcoin masih bisa mencapai 200.000 dolar, teman-teman, dalam waktu dekat nih.
soon ya. Memang dia melakukan penurunan, tapi dia akan retest nih. Gitu. Untuk analis masih berpatokan atau masih optimis lah dengan hal itu. Gitu ya. Kemudian sebetulnya apa yang ditunggu di 2025 ya? Dan kenapa saya bertanya gitu, apakah Ethereum akan mengungguli Bitcoin ini 2025? Nah, Ethereum ini sering outperform teman-teman. Jadi sering outperform dibanding Bitcoin di awal tahun setelah halving. Nah, dengan potensi dana baru hingga 50 miliar tadi dolar ya, mungkin Ethereum juga punya momentum besar di kuartal 1 2025 teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, setelah halving di 2017 nih, 2017 kan naik ya di Januarinya, terus sampai kuartal ya di Januari, Februari sampai April. Ini naik nih Januarinya. Kemudian kita hitung 4 atau 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 naik lagi teman-teman. 70% dan sampai April. Nah, di sini kita hitung lagi 1, 2, 3, 4 itu di kuartal 1 2025 kan ya. Nah, ini ada kemungkinan juga naik lagi dan naiknya mungkin kalau misalkan secara historical data, secara data yang terdahulu mungkin akan sama juga teman-teman. Intinya akan naik lah. Besar atau tidaknya kalau kita ngelihat dari pola sebelumnya ya mungkin akan rata-rata mungkin 50%-an teman-teman. Itu masih asumsi dan mungkin analisa karena kita melihat data historical ya teman-teman. Jadi jangan dianggap pasti. Itu hanya mungkin masih asumsi dan analisa. Nah, selanjutnya juga si Ethereum ini bukan tanpa tantangan teman-teman. Jadi tantangan di depan ini ada banyak gitu ya. Kita juga tahu ya kondisi ekonomi global yang sangat ketat gitu ya. Dan juga kebijakan suku bunga nih. Memang itu bisa jadi penghambat untuk Ethereum naik. Atau bahkan kripto-kripto lain naik teman-teman. Itu harus diperhatikan oleh teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ya di market outlook atau di harga Ethereum sekarang. Nah Ethereum sekarang harganya ada di mana nih? Mana sih harga sekarang tuh? Ini ya berarti ya. 3,331 ya. Di 3,331. Nah, ini ada peluang kemungkinan naik mungkin dia ke di sini nih, teman-teman. Di sini ada support nih. Dia ada kemungkinan naik ke 38, ke 3885 jika dia bisa tembus resisten di 35 nih, teman-teman. Di sini ada resisten di 3555 itu ada resisten. Jadi ketika dia tembus dia akan mencapai ke sini, teman-teman. Ya, which is ini adalah sudah masuk kuartal 1, teman-teman. Ini ada di Januari. Jadi ini possible ya, kalau kita melihat data historical atau data terdahulu, ini mungkin possible. Dan kalau kita lihat, di sini indikator menunjukkan sudah oversold. Atau sudah ada di area jenuh jual. Jadi harusnya sudah membeli nih. Gitu teman-teman. Jadi ya, kesimpulannya sebetulnya Ethereum punya peluang besar nih untuk di kuartal 1. Tapi apakah dia memang bisa jadi raja kripto lagi? Ya kita lihat aja sama-sama nanti di 2025 di kuartal 1 ya. Gitu. Yang jelas mungkin dari analisa saya atau dari saya melihat data sebelumnya, ini menurut saya akan naik gitu ya. Nah, teman-teman usahakan harus analisa lagi. Jangan sampai telan mentah-mentah ya, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus belajar cerdas lah ya, harus belajar analisa juga gitu. Jadi jangan sampai teman-teman malah ikut padahal saya nggak nge-call apa-apa, teman-teman malah ngikutin atau teman-teman malah langsung beli ya karena asumsi akan naik. Ketika tidak terjadi gitu ya, teman-teman malah nyalahin saya gitu. Nah, saya nggak suka sih, saya nggak suka kayak gitulah. Lebih baik teman-teman bisa diskusi bareng sama saya. Mungkin teman-teman ada pikiran atau ada asumsi sendiri misalkan, oh mas, kayaknya resistennya bukan di situ mas. Mas, supportnya kayaknya bukan di situ mas. Mas, indikatornya coba pakai ini mas. Saya lebih terbuka teman-teman dan saya senang bisa belajar dari siapapun ya. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk mencaci, hanya untuk mengolok-olok,
ya sorry itu saya sih teman-teman ya. Saya nggak akan respon. Tapi kalau teman-teman responnya baik, saya juga akan lebih baik. Oke, gitu aja teman-teman. Alhamdulillah saya sudah mencapai 1000 subscriber. Ini berkat dukungan dari teman-teman. Sehat selalu. Semoga kita cuan sama-sama di kripto ya, khususnya di tahun depan yang akan 1 hari lagi, 2 hari lagi kita lalui. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.